Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk ke sub terakhir di bab limit fungsi, yaitu kita akan belajar tentang limit Euler ya, disimbolkan dengan huruf E kecil gitu ya, limit Euler. Ini hal apa ya, ini hal-hal khusus ya, ini hal khusus. Jadi limit Euler berbilang seperti ini ya. Seterusnya ada teoremanya nih ya, teoremanya. Jika limit x mendekati c untuk fx bernilai 0 dan limit x mendekati c untuk gx bernilai tak hingga atau min tak hingga, cara bacanya dua ya, tak hingga sama min tak hingga, maka limit x mendekati c untuk 1 plus fx pangkat gx itu sama dengan e, yaitu Eulernya limit x mendekati tak hingga fx dikali gx. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu diingat di sini, sekali lagi, teorema ini berjalan jika syaratnya terpenuhi di sini ya. Jika yang pertama ini ya, limit fx untuk x mendekati c itu bernilai 0 dan gx harus bernilai tak hingga atau min tak hingga, maka jika ketemu untuk limit 1 plus ya fx gx, maka ketemu e pangkat limit seperti ini, tinggal dikalikan aja seperti ini. Oke, jadi saya ulang lagi, syarat dasarnya apa? Limit fx untuk c harus mendekati 0 dan gx nya harus tak hingga atau min tak hingga, seperti itu. Nah, dari teorema ini diturunkan sifatnya, ini ada 4 sifatnya. Untuk limit x mendekati tak hingga 0 dan 0. Oke, letak perbedaannya di mana 4 rumus ini? Coba kita telah di yang bentuk pertama, hasil pertama ya. Limit x mendekati tak hingga 1 plus 1 per x pangkat x sama dengan e. Oke, itu yang pertama ya. 1 plus 1 per x pangkat x sama dengan e. Jika ada bentuk seperti ini, maka nilainya adalah e ya. Ini yang pertama. Yang kedua, limit x mendekati tak hingga 1 min 1 per x pangkat min x sama dengan e ya, hampir mirip. Letak perbedaannya di mana? Ditambah di sini ya. Jika dia plus, ini juga plus ya. Jika ini min, ini juga apa? Min, gitu aja. Hasilnya tempat e semuanya ya, Euler semuanya. Seperti itu. Jadi untuk nomor 1 dan 2 cara mengingatnya adalah kalau dia plus ya harus plus, kalau dia min harus min, biar jawabannya e seperti ini. Oke. Bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, sifat ini sebenarnya juga turun dari ini ya. Tadi saya bilang kan turunannya. Sebenarnya cara mikirnya gimana Pak? Seperti ini aja. Coba perhatikan limit 1 plus fx pangkat gx. Ya, ini anggap aja ini adalah fx, anggap ini adalah gx. Teoremanya berbilang syaratnya apa? Fx harus sama dengan 0 dan gx harus mendekati tak hingga. Coba cek nih, x mendekati tak hingga. Coba masukkan di sini kan fx ya. 1 per tak hingga 0 nilainya. Terpenuhi di sini. Oke. Yang kedua sekarang untuk gx nya harus tak hingga, masukkan ini gx nya bentuk x, masukkan tak hingga seperti itu. Jadi 1 plus 0 tak hingga e. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi. Kalau ini terpenuhi maka berlaku yang di sini. Cara membacanya seperti itu ya. Jadi nomor 1 ini rumus fundamental dasar, di sifatnya diturunkan dari pertama. Yang kedua bedanya ini kalau min, ini juga min, gitu aja ya. Yang ketiga sekarang, yang ketiga ya, yang ketiga limit x mendekati 0 sekarang. Ini mendekati 0 tak hingga, no problem, karena a, c, c itu adalah suatu digit atau angka ya. Kalau x mendekati 0 maka dari seperti ini, 1 plus x pangkat 1 per x sama dengan apa? E. Oke, coba nomor 3 sama 1 kalian cek di sini. Coba perhatikan bentuknya. Di sini 1 per x, di sini x, di sini x, ini 1 per x. Jadi artinya apa? Kebalikannya. Oke. Jadi kalau dikebalikannya maka x-nya mendekati 0 seperti itu. Kalau kita masukkan tetap teoremanya berjalan ya. Contoh masukkan di sini, ini fx kan, masukkan ini 0, fx juga 0. Yang kedua, ini gx-nya 1 per x, masukkan 0, 1 per 0 tak hingga. Seperti ini. Jadi tetap dua syarat ini harus terpenuhi. Jadi itu cara membaca limitnya. Yang ini juga sama, cuma bedanya di min, ini min, gitu aja. Jadi jawabannya e semuanya. Jadi 1, 2, 3 dan 4 bisa dipahami ya. Dan satu lagi untuk mengingatnya lagi, ada tips lagi di sini. Coba perhatikan di sini. Jika saya punya 1 per x di sini ya, ini tips lagi ya. 1 per x ini x. Coba perhatikan. 1 per x ini x per 1. Oke, saya ulang lagi. Ini 1 per x ini x per 1. Betul apa enggak? Apa terjadi di sini? Kebalikannya juga. Oke, ini 1 per x ini juga x per 1. Kebalikannya juga. Bisa dipahami ya. Jadi ada nanti tipsnya, idenya kayak itu. Ini kebalikannya seperti itu ya. Yang ini juga sama. Ya, ini x, ini x per 1 ya enggak, ini apa? 1 per x. Terjadi apa? Kebalikannya juga. Jadi kita fokus di kebalikannya. Yang ini juga sama seperti ini, 1 per x sama, kebalikannya juga. Nanti ada beberapa soal di video selanjutnya saya akan mencoba dengan pikir kebalikannya kayak tadi itu. Oke, yang pertama fundamental dasar ini tinggal dulu ya. Oke, nomor 1, 2, 3 dan 4. Jangan lupa syarat ini harus terpenuhi. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh yang nomor 1.
Oke, perhatikan contoh soal nomor 1, limit x meneta hingga 1 plus 2 per x. Ya, berapakah nilainya? Oke. Soal ini bentuknya hampir mirip dengan ini kan? Sudah sama kan? Cuma bedanya ini 2, maaf ini 1, ini berapa 2? Cara pengerjaannya gimana? Coba kita gunakan dengan kebalikannya seperti ini. Gimana Pak? Seperti ini ya. Limit x mendekati tak hingga 1 plus maaf ini 2 ya. 2 per x. Nah, kalau kita ngomong kebalikannya, kita boleh kebalikan. Kalau ini 2 per x, tapi kita cek dulu ya, maaf. Sebelumnya kita cek dulu bahwa ini harus 0, ini harus tak hingga. Coba masukkan tak hingga di sini. 2 dibagi tak hingga 0. Benar, terpenuhi untuk yang di sini ya, fx-nya. Ini gx, masukkan tak hingga. Benar juga untuk ini. Maka limit Euler berlaku seperti itu. Saya tekankan lagi bahwa ini harus terpenuhi. Jika nggak terpenuhi nggak boleh ya. Oke, saya lanjutkan lagi pembahasannya. Limit x tak hingga 2 per x. Nah, coba kalau kita ngomong kebalikannya, ini 1 per x, ini x ya. Jadi kalau ini 2 per x, saya balik aja. Karena 2 per x ini x per 2. Nah, karena di atas ini tak kalikan dengan tak pangkat x per 2, maka tak kasih lagi 2 per x. Nanti biar coret 2 habis x habis. X ini punyanya ini sendiri. Bisa dipahami? Dibuat apa Pak? Dibuat seperti ini. Nah, coba perhatikan. Setelah saya sudah memanipulasi bentuknya, maka coba perhatikan yang saya kotak merah ini. Nah, bentuk ini sudah mirip dengan limit yang sifat nomor 1 ya, bentuk 1, maka dia jawabannya di kotak ini jawabannya apa? E ya, Euler itu sendiri. Tinggal sisanya yang di sini, tinggal apa sisanya? Ini sama ini kan sisanya, limit 2 per x ya enggak? Oh, maaf ya, 2 per x. Ya, seperti ini kan. Bisa dipahami ya. Tetap ini x apa? Mendekati apa? Tak hingga. Oke. Saya ulang lagi. Ini saya bentuk esensinya. Oke, saya ulang lagi. Saya akan build atau membentuk dari sifatnya ini dulu. 1 per x per 1. Selalu kebalikannya. Kalau ini tak kalikan dengan tak pangkatkan dengan x per 2, ya harus tak kalikan dengan 2 per x. Biar coret-coret sama, kembali ke bentuk soal. Seperti itu cara mikirnya. Oke. Juga limit untuk x mendekati apa? Tak hingga 2 kali x ya, 2x per x. Seperti itu. Limit tak hingga bentuk aljabar, pangkatnya sudah sama, tinggal diambil 2 dibagi berapa 1 jadi 2, jadi pangkat berapa 2. Maka inilah jawabannya. Bisa dipahami sampai di sini? Kalau belum paham, coba kita cek di soal nomor 2. Oke, cek lagi sekarang soal nomor 2. Perhatikan lagi. Ada limit x menit tak hingga untuk 1 min 5 per x, pangkat x berapa kan nilainya? Nah, kita tulis lagi limit x mendekati tak hingga. Sebelum jalan terpenuhi dulu sifatnya, iya atau tidak, masukkan di sini. 5 per tak hingga 0, x tak hingga juga, jadi sudah terpenuhi kan, 0 sama tak hingga. Maka kita gunakan 1 min 5 per x. Oke, satu situ dulu. Terus saya akan coba membentuk, ulangi lagi. Bentuk ini sudah cocok dengan yang nomor 2 ya. Cocok dengan nomor 2. Jadi saya bentuk, kalau ini 1 per x ini min ya, kalau ini min juga min. Jadi saya bentuk min kebalikan dari ini. Jadi x per 5. Bisa dipahami sampai di sini ya. Saya bentuk dulu. Biar nantinya apa? Biar nantinya ini akan menjadi e itu sendiri seperti ini. Menjadi e. Bisa dipahami ya. Jadi saya bentuk dulu. Kalau sudah, coba perhatikan. Karena yang di ini saya makan min x per 5, ini juga harus tak kalikan dengan kebalikannya. Min 5 per x. Seperti itu. Oke, tinggal ini dikali apa? X. X ini punya siapa? Punya ini. Oke. Kenapa? Saya bentuk. Ini kalau saya coret-coret 1, coret-coret 1, min 1 min 1 1, kembali ke bentuk soal. Jadi untuk video saya lebih cenderung untuk membentuk ya. Saya ulang lagi, saya cenderung untuk membentuk yang ini. Jika sudah, maka inilah apa? E. Tulis di sini. E. Tinggal limit x mendekati apa? Tak hingga, tinggal diselesaikan, kalikan. Min 5 kali x jadi min 5x dibagi dengan x. Nah, sama dengan di sini ya. Sama dengan e itu sendiri, limit x tak hingga aljabar pangkat 1 sudah sama, tinggal diambil koefisiennya. Min 5 dibagi 1. Jawabannya Pak min 5. Selesai seperti itu. Itu dua contoh dasar ya untuk limit Euler. Jadi mohon dipahami. Saya ulangi dari awal lagi. Yang pertama, syaratnya harus terpenuhi untuk fx sama gx ya. Jika sudah terpenuhi, nanti dalam proses pengerjaannya saya cenderung untuk, ingat ya, saya ulangi, saya cenderung, jadi saya pribadi, saya cenderung untuk membentuk rumus ini dimasukkan seperti itu. Sisanya ngikut gitu aja. Oke, selamat dipelajari, semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.